Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Jadi di video hari ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman cara mengerjakan praktikum 2 dari modul Microsoft Power BI. Yang jadi boleh dibuka dulu untuk modul kalian masing-masing. Kemudian boleh dibuka juga untuk Power BI-nya. Oke. Jadi kalau misalkan aku di laptop, bukanya kayak gini, terbukanya. Jadi kalian bisa langsung aja ke Excel workbook di sini. Oke, kalau misalkan nanti kalian di PC kampus, itu mungkin kalian bakal ke bagian get data dulu gitu. Bakal ada menu get data. Oke, bisa langsung aja ke sini, Excel workbook, terus aku bakal pilih dari Excel yang namanya PT QtPy gitu ya. Yang dimana kalian bisa nemuin di Teams dan juga di WA yang udah kita kirimin. Kalau udah, kalian bisa langsung aja klik, kalian double klik atau kalian klik terus open gitu ya. Terus bisa ditunggu dulu dia loading. Oke. Nah, baru nih kita lihat soalnya. Di soalnya itu PT QtPay adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat elektronik. PT QtPay ingin melakukan investasi untuk melakukan ekspansi perusahaannya. Maka dari itu, PT QtPay ingin menganalisis kemajuan bisnis PT QtPay untuk mengetahui hal-hal yang harus dibenahi oleh PT QtPay. Yang pertama, dibilang di sini, sheet yang digunakan adalah sheet penjualan dan obsolete. Jadi, di sini kan ada dua ya, berarti kalian bisa langsung aja centang dua-duanya, karena dua-duanya akan digunakan. Oke, ini untuk sheet penjualan, dan ini untuk sheet obsolete yang dimana dia ada yang kosong nih teman-teman. Kalau misalkan tulisannya 0, berarti dia itu kosong. Nih, jadi kalau misalkan kalian di Excel-nya ya, di Excel-nya sendiri dia itu kosong. Makanya di sini tulisannya 0 gitu kalau misalkan kalian bingung. Oke, terus setelah ini kita belum bisa load karena kita harus transform data dulu teman-teman. Karena dibilang di poin kedua ada beberapa data yang harus dilakukan transformasi. Jadi di sini kita bisa transform data dulu. Terus tunggu dia loading dulu, diproses. Kemudian kalau misalnya udah muncul nih nanti layarnya, nanti dia bakal muncul kayak Excel ya teman-teman. Nih seperti ini. Oke, kalau udah step selanjutnya kita mau bikin kolom baru dengan nama laba bersih di sheet penjualan. Sheet penjualan, kita udah di sheet penjualan belum nih? Udah ya teman-teman, kalian bisa lihat di bagian paling kiri ini di queries buat nentuin kalian mau buka sheet yang mana gitu. Kalau misalnya di Excel kan ada sheet 1, sheet 2 ya. Kayak ini juga sama. Jadi ada obsolete, ada penjualan. Di sini kita mau ke sheet penjualan, udah bener. Terus kita mau bikin kolom baru dengan nama laba bersih yang merupakan selisih antara penjualan, HPP, dan beban SGE yang dimana data type-nya adalah whole number. Oke, berarti kita bisa langsung aja kita add column, terus kita ke custom column di sini teman-teman. Jadi kalian ganti menunya dari home, kalian ke add column, terus custom column. Kemudian nanti bakal muncul teman-teman window baru yang di sini kalian bisa custom namanya. Yang di sini tadi kita diminta laba bersih ya. Terus untuk rumusnya dia minta selisih antara penjualan HPP dan beban SGE. Jadi kalau misalnya kalian bingung kalau selisih ini berarti apa yang dikurangin gitu kan. Apakah penjualan plus HPP kurang beban SGE atau penjualan kurang HPP kurang beban SGE atau bagaimana gitu kan. Kalian mungkin lebih bisa baca dulu ini kan judulnya apa. Nama kolomnya apa. Kan dia laba bersih ya teman-teman. Berarti laba bersih itu biasa penjualan dikurangin harga pokok penjualan. Dan kalau beban biasanya itu udah pasti mengurangi juga ya teman-teman dalam konteks soal ini. Tapi kalau kayak gini sih biasanya memang yang pertama aja sih teman-teman. Pertama itu yang menjadi penambah dan sisanya itu merupakan pengurang gitu. Jadi kita bisa langsung aja masukin rumusnya di sini dengan cara kalian ada pilihan kan nih available columns-nya apa. Jadi kalian bisa langsung aja masukin rumusnya sesuai dengan judul kolomnya. Berarti kan penjualan nih. Penjualan dikurangin kayak bikin rumus Excel ya. HPP terus dikurangin lagi sama beban SGE.
Oke, nanti harusnya dia kayak gini teman-teman. Dan kalau udah benar rumus kalian, harusnya ada tulisan di sini, no syntax errors have been detected. Kalau misalkan kalian salah nulis rumusnya, nih misalnya aku hapus tadi ya, ada tulisannya nih, token yang ini expected, yang kurung siku ini, gitu. Jadi dia kalau misalkan udah bisa kedeteksi rumus kalian, pasti akan ada tulisan seperti ini. Kalau udah, kalian bisa langsung aja klik OK. Terus nanti bakal muncul nih di bagian paling belakang ya, di kolom terakhir. Kemudian kita bisa ganti juga untuk data type-nya. Jadi dengan cara kita klik kanan di kolomnya, di judul kolomnya, kemudian kita ke change type ke whole number di sini. Oke, di sini kalian banyak pilihan lainnya ya. Jadi kalian ikutin aja di soal dimintanya apa, yaitu di whole number. Oke, kalau udah, nanti dia bakal keubah type-nya. Tadi dari yang ABC 123 dia jadi 123 di sini ya teman-teman. Terus kita bisa lanjut berarti. Udah ya. Udah bikin kolom baru, selisihnya ini whole number. Kemudian kita bisa lanjut ke sheet obsolete yang dimana kita mau ubah baris jadi kolom dan sebaliknya lalu jadikan baris pertama sebagai header. Selain itu kita melengkapi data-data yang masih kosong menggunakan fitur fill. Jadi caranya gimana teman-teman? Kita pertama ke sheet yang obsolete ya. Terus kalian bisa lihat nih di sini dia itu datanya tuh menyamping gitu. Jadi kan biasanya ini ya teman-teman yang menjadi judul kolom kita. Karena kan di sini ya kalian bisa baca barang, headset, gadget, mouse, kotak, jambi, padang, keanggerang dan seterusnya. Jadi dia minta kita untuk mengubah baris menjadi kolom. Gimana caranya? Kita ke menu transform. Terus di menu transform ini kita klik transpose teman-teman. Kalau kalian deketin kursornya ada tulisannya transpose this table, treating rows as columns and columns as rows. Jadi baris bakal dibaca jadi kolom bakal dibaca jadi baris gitu. Jadi ditukar. Terus kalian bisa langsung klik aja. Dan udah bener kayak gini nanti. Ini yang kita mau. Nih juga kelihatan ya ilustrasinya di sini kalau misalkan kalian bingung atau lupa. Terus selain itu kalian bisa lihat nih kan juga disuruh ya kita untuk mengubah baris pertama sebagai header. Jadi kita bisa langsung aja deket sini juga sebelah kirinya transpose ada use first row as headers. Jadi kita bisa langsung aja klik ini juga. Nah nanti langsung dia semuanya jadi headernya teman-teman. Karena sebelumnya nih dia kan kan sebelumnya dia itu kan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya. Jadi ini tuh gak jadi judul. Tapi karena dia itu sebenarnya judul teman-teman, kita bisa langsung ke use first row as headers. Nah terus setelah itu kita mau lanjut aja ke lengkapin data-data yang masih kosong menggunakan fitur fill. Nah data yang kosong tuh kan ini kan teman-teman yang null ini nih ya, yang tadi aku bilang yang aku kasih lihat di sini tuh dia kosong di Excelnya. Caranya gimana? Biar dia nggak null, kita mau klik kanan di kotak di judul ini, judul kolomnya yang ada baris-baris kosong atau sel-sel kosong. Terus kita klik fill. Nah di sini ada pilihan down sama up teman-teman. Aku mau langsung kasih lihat aja ke teman-teman bedanya apa. Jadi intinya kalau down dia itu bakal ngisi berdasarkan sel di atasnya. Ngisi kekosongan berdasarkan sel di atasnya. Kalau misalkan up, dia bakal ngisi kekosongan berdasarkan sel di bawahnya. Maksudnya gimana? Nih, kan yang benar tuh sebenarnya down, teman-teman. Kita tuh makanya fill down. Tapi misalkan nih, aku fill up ya. Aku fill up. Tadi kita lihat nih, yang kosong tuh adalah yang tadi ini ya. Sama yang ini. Ini keisinya Medan nih. Lihat yang ini aja ya, yang row 13 sampai 15. Dia keisinya Medan. Kenapa? Karena pas fill up, di sini kan fill up, dia itu ngikutin data yang ada di bawahnya, selnya di bawahnya kayak aku bilang. Nih, kalau misalkan aku fill down ya. Nih bener ya, tadi yang kosong 13 sampai 15. Sekarang aku ganti, aku klik kanan, fill, terus fill down. Nah, 13 sampai 15 ini jadinya Jambi, teman-teman. Karena kayak aku bilang tadi, dia itu diisi berdasarkan nama sel atau isi sel yang ada di atasnya.
Jambi. Jadi kalau misalnya tadi fill up dia itu ikutinnya dia itu Medan, bakal diisi dengan Medan. Kalau fill down dia bakal ikutin si atasnya, yaitu si Jambi ini. Kenapa kayak gitu? Kalau kalian bingung kayak kenapa, kalau gitu kenapa mereka kosongin gitu kan? Jadi mungkin misalkan nih teman-teman, kalian tuh lagi masukin data. Nih, semua data persediaan usang sama biaya gudang buat 4 row ini, 4 baris ini, gitu ya, misalnya 4 baris ini, itu adalah Jambi. Jadi, tapi kalian malas nih, kalian harus tulis Jambi, 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 Jambi gitu ya. Jadi, kalian milih buat isi aja yang pertama, terus berarti yang kosong ini kita anggap itu tuh tetap Jambi, masih belum kelar Jambi gitu kan. Sama aja kayak kalian misalnya bikin jadwal, misalnya kalian nulis Senin. Misalnya tugas buat hari Senin gitu kan. Kalian bakal kosongin bawahnya gitu. Terus pas udah ganti hari baru kalian masukin Selasa. Tapi yang atasnya yang kosong itu masih masuk ke tugas hari Senin. Gitu teman-teman. Mungkin itu buat penjelasan singkatnya, simpelnya gitu ya. Biar kalian juga bukan cuman ikutin aja fill gitu, tapi kalian tahu kenapa sih dia mau isi kekosongannya dengan fill kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah itu berarti kita udah selesai, udah jadi baris udah jadi kolom, terus udah baris pertama udah jadi header. Sekarang masih di sheet obsolete, kita mau buat kolom baru dengan nama persediaan bersih. Yang merupakan selisih dari persediaan dengan persediaan usang. Lagi-lagi, yang pertama menjadi penambah, yang kedua yang menjadi pengurang. Itu ya. Data type adalah whole number juga. Jadi kita bisa langsung aja sama tadi stepnya kayak yang sebelumnya di sheet penjualan. Kita mau add column, terus kita mau custom column, terus kita masukin nama kolomnya apa, di sini persediaan bersih. Terus rumusnya itu adalah persediaan dikurang dengan persediaan usang. Kalau udah no syntax errors have been detected, kalian bisa klik OK. Kalau udah, kalian mau langsung aja ganti data type-nya, klik kanan, terus change type ke whole number. Stepnya sama kayak yang tadi di sheet penjualan ya. Oke, kalau udah harusnya kita selesai dengan transform datanya teman-teman. Oke, jadi kita tinggal ke sini, yaitu terdapat 2 halaman laporan page size 16:9. Jadi kita bisa ke home aja dulu, terus kita close and apply di sini, biar semua editan kita ini bisa muncul untuk visualisasi kita nanti. Kalau kita agak close and apply, nanti takutnya kolom-kolom yang baru kita bikin ini nggak muncul teman-teman. Jadi kita close and apply dulu. Nanti dia bakal loading, dia bakal muncul window baru yang nunjukin dia loading kayak gini. Jadi kalian tunggu aja sampai selesai, terus baru kalian bisa lanjut untuk membuat visualisasi kalian. Oke. Sambil ditunggu ya, kita bisa lihat dulu nih intip sedikit soalnya. Jadi selain nanti page saya diganti, nanti page 1 kita mau ganti namanya, dan juga untuk page 2 kita juga mau ganti nih namanya teman-teman. Ya bebas ya kalian mau urutan pengerjaannya seperti apa. Cuman ini kita edit aja dulu. Berarti di sini page 1 analisis penjualan, page 2 analisis persediaan, dan page 3 diberi nama total. Tapi di error gini ya. Oke. Cara nambahin sheet gimana? Ini sama aja kayak Excel. Jadi langsung aja new page di sini, new page, new page. Terus kalian bisa langsung aja double klik buat rename, atau kalian mau klik kanan di page-nya terus kalian klik rename itu juga bisa. Oke, jadi yang pertama itu analisis penjualan. Yang kedua itu analisis persediaan. Dan yang terakhir itu adalah total. Benar gak? Oke, benar ya. Langsung aja kita ke page pertama. Buatlah area chart yang menunjukkan sum of penjualan dan sum of HPP by barang. Oke, wait ya. Agak kurang rapi.
Nah, oke. Area chart itu kalian bisa cari aja, tapi lagi-lagi mungkin kalian yang biasa sering dipakai, kalian bisa hafalin aja kali ya dia tuh yang mana biar cepet gitu pas kalian kerjain pas ujian. Pertama itu area chart tuh yang ini. Oke, tadi aku lupa buat ukurannya tadi ya. Dia biasa ukurannya soalnya udah otomatis 16:9 teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa langsung aja klik dulu di luar visualisasi kalian nih. Kalian bisa klik di sini. Kan kalian masih select visualisasi kalian. Kalian klik di luar dulu. Terus kalian ke sini, format your report page. Terus kalian ke Canvas settings. Terus kalian di sini type-nya 16:9 gitu. Biasa dia udah otomatis 16:9, tapi kalau misalnya kalian ragu, kalian boleh pastiin dulu aja tentunya sebelum ngumpulin. Oke, 16:9 udah bener. Ini juga harusnya udah bener 16:9. Terus kita bisa lanjut nih dengan area chartnya. Tadi dia dibilang itu area chartnya menunjukkan sama penjualan dan sama HPP by barang. Pertama kita mau drop down listnya dulu di sini. Kalian cari penjualan sama HPP ada di mana sih? Di sini ya, penjualan, HPP, dan berdasarkan barang. Kalian bisa langsung aja klik yang menurut kalian benar gitu kan. Udah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Udah benar teman-teman. Terus kita udah buat yang itu. Lanjutnya kita mau bikin waterfall chart yang menunjukkan sum of persediaan by barang. Waterfall chart yang ini. Oke, kita undo dulu. Oke, klik dulu di luar visualisasinya. Baru kita klik yang waterfall chart. Terus kita klik yang persediaan dan barang. Persediaan dan barang berarti ada di dua ini berbeda ya. Persediaan dan barang. Udah kayak gini nanti di hasilnya. Kemudian kalian kalau mau cek nih, cek kalian udah bener atau belum. Nanti soalnya pasti akan sama persis kayak yang muncul di kalian, sama penjualan and sum of HPP by barang. Di sini juga tulisannya benar ya, sum of penjualan and sum of HPP by barang. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih ragu juga tapi karena kadang nggak ada tulisannya nih sum of, kadang cuma penjualan and HPP by barang. Kalian bisa lihat lagi di visualisasinya. Terus kalian lihat nih di sini aksesnya. Kalian deketin tuh biasa muncul sum of gitu. Kalau misalkan memang dia udah dalam bentuk sum. Atau kalau kalian masih ragu, kalian klik kanan. Kalian lihat nih dia udah keklik yang sum belum gitu. Yang dimana dia itu bisa sum, average, dan lain-lain hanya kalau dia itu dalam bentuk angka ya teman-teman datanya. Kalau kayak barang nih, aku klik kanan, dia nggak ada ya. Tuh, nggak muncul. Oke, itu ya. Terus kita lanjut ke yang keempat, yaitu pakai slicer untuk filter kota menjadi Jambi dengan style slicernya adalah tile. Oke, ini tuh kalau misalkan di Windows kalian di PC kampus, yaitu pakainya horizontal teman-teman. Jadi sebentar aku jelasin ya. Kita ke slicer itu yang slicer yang ini. Terus kita itu mau ubah filternya pakai kota, berdasarkan kota. Kalian bebas pilih yang mana ya, salah satu dari ini. Terus kalian pilih yang Jambi, ya kan? Yang Jambi. Terus kalian diminta stylenya yang tile ya kan? Jadi kalian bisa langsung ke sini. Terus kalian ke slicer settings, terus ke style. Di sini kan vertical list. Aku mau bikin jadi tile. Oke, nanti kalian klik nih Jambi. Pastiin dia tuh udah kepilih jadi dia hitam gini. Tapi kalau misalkan di PC kampus, ingat kalian pakainya yang horizontal gitu. Karena nanti dia bakal bentukannya sama kayak tile ini. Oke. Udah. Kita ke yang terakhir yaitu bikin card dengan yang nunjukin last laba bersih. Card yang 1, 2, 3. Yang nunjukin laba bersih. Terus last. Gimana cara gantinya? Sebenarnya tuh karena dia dalam bentuk whole number, dia tuh nggak bisa dibikin last teman-teman. Last di sini tuh maksudnya laba bersih yang terakhir berarti, yang terakhir ke data.
Nah, dia tuh adanya statistik deskriptif kayak sum, average, minimum, maksimum, count, standar deviasi, variance, median gitu. Jadi gimana caranya biar dia itu bisa jadi eh, kebaca, biar kita bisa jadi last laba bersih, kita harus ganti dulu di sini. Kita ke model view, salah. Kita ke table view teman-teman. Table view, terus kita ke penjualan, ke sheet penjualan. Terus laba bersih kita klik aja kolomnya, terus kita ganti data type-nya jadi text. Gak apa teman-teman kalau misalkan kalian takut, tapi nanti salah dong kak di ujian. Kan aku kan disuruhnya pakai whole number. Nggak apa, karena kan ini special case ya teman-teman. Jadi harusnya nanti tapi pas ujian nggak ada kayak gitu. Jadi kita bisa fix this. Terus kita bisa masukin lagi tadi laba bersih. Terus baru deh kita bisa klik kanan, baru muncul pilihannya last di sini. Kalau udah kalian klik aja. Nah, kalau itu udah selesai, kalian buat page 1. Jadi kalian bisa atur lagi buat ininya pemosisian datanya kayak gimana, bebas terserah kalian. Oke, lanjut ke analisis persediaan atau page 2. Di sini kalian bisa lihat ya. Kita mau bikin untuk donut chart yang pertama yang nunjukin sum of biaya gudang dan sum of persediaan by kota. Jadi kita bisa langsung klik donut chart di sini yang merupakan sama biaya gudang, berarti biaya gudang, persediaan, sama kota. Biaya gudang, persediaan, dan kota. Oke, berarti udah benar, nanti dia jadinya kayak gini. Next, kita ke yang ilustrasi atau visualisasi kedua, ribbon chart, yang nunjukin sama persediaan usang dan sama HPP by barang. Jadi, ribbon chart cari dulu, dia itu yang ini, ya, karena dia agak kayak ribbon gitu. Oke, undo. Kalau lupa, klik dulu yang di luar, baru ribbon chart. Terus kalian mau klik yang persediaan usang, HPP, sama barang. Persediaan usang, terus HPP, terus barang. Karena dia itu nggak ada lagi ya di kolom lain tuh. Kalau udah hasilnya kayak gini. Sama persediaan usang, sama of HPP by barang. Benar ya? Terus selanjutnya stack area chart, sama beban SGE, sama HPP by barang. Beban SGE, HPP by barang. Stacked area chart adalah yang ini. Oke, klik dulu di luar sini. Stacked area chart. Terus kliknya yang beban SGE, HPP, sama barang. SGE, HPP, sama barang. Oke, udah kayak gini. Kemudian kita ke yang page 3, teman-teman. Ke page 3, yaitu total. Di sini kita mau bikin canvas type-nya ganti, teman-teman. Jadi 4:3 dan vertical alignment-nya di middle. Jadi canvas type tadi sama ya caranya, yaitu di sini. Terus kita ke page information. Salah, kita ke canvas settings. Terus type-nya kita ganti jadi 4:3. Oke. Nanti dia bakal berubah nih. Dasar jadi lebih kecil. Terus kalian bisa kalian bisa langsung lanjut aja, disuruhnya tuh vertical alignment-nya middle. Jadi di sini kalian ganti juga jadi middle nih. Oke, kalau udah, kalian lanjut ke canvas background-nya yang dimana dia itu adalah 118 DFF. Jadi kalian bisa copy dulu nih kode warnanya. Terus kalian ke sini, canvas background, sama tadi ya, masih di menu yang sama. Canvas background, colornya tadi kalian ke more colors, terus kalian copy tadi, kalian paste tadi yang kalian udah copy untuk kode warnanya. Terus transparansinya di sini 74%. Gitu. Nanti dia bakal kayak gini. Kalau udah, kita bisa lanjut. Canvas backgroundnya udah.
Terus kita mau ke warna wallpaper adalah A0D1FF Team Color 1 60% lighter dengan transparansi 0%. Kalau itu dia juga di sini ke wallpaper nih, bagian wallpaper. Wallpaper adalah si backgroundnya ini, dasarnya di belakang ini. Warnanya itu adalah yang 16 color 1. Nah ini teman-teman. Kalian bisa langsung masukin juga kode warnanya kayak tadi, atau kalian yang ada nama-nama theme apa, theme color berapa, ada 60% lighter atau berapa persen lighter, itu biasanya dia udah ada di pilihan warna ini teman-teman gitu. Oke, kalau udah kita bisa langsung lanjut lagi. Transparansinya juga udah 0 ya di sini. Kita lanjut buat bikin scatter plot yang nunjukin sama penjualan sama HPP dan sum of SGE by barang dan kota. Banyak ya. Jadi kita bisa langsung aja dulu ke sini ke visualisasinya. Kita bikin scatter plot, ada scatter chart. Ini bener, ini sama aja ya teman-teman. Scatter plot itu adalah scatter chart. Kalian bisa langsung pilih aja. Terus kalian bisa tekan semua, kalian bisa klik semua yang dibilang di sini, berarti penjualan, HPP, SGE atau beban SGE ya, nggak apa-apa masukin aja beban SGE karena nggak ada lagi. Penjualan HPP, SGE, by barangan dan kota. Di penjualan HPP, SGE, by barang dan kota. Kalau udah nanti hasilnya bakal seperti ini. Step selanjutnya adalah aktifkan fitur zoom slider pada scatter plot. Jadi kita mau ke sini, format visualnya, terus kita aktifin yang zoom slider ini. Gitu. Jadi dia kalian bisa gede kecilin nih rentang yang kalian mau lihat. Terus kita mau ke shape tape-nya, dari scatter plot adalah segitiga. Jadi kalian bisa ke markers di sini, markers. Terus type-nya di sini ada shape type, kalian ganti jadi segitiga. Gitu. Kemudian kalian mau disuruh bikin grid line horizontal dengan style solid. Warnanya adalah ini, theme color 5. Grid line horizontal dengan style solid. Kalian bisa cari lagi di sini ada tulisannya ya, grid line horizontal on, warnanya adalah theme color 5 ini teman-teman. Sama ya, E044A7. Mana nih? Ini. Stylenya solid. Stylenya di sini line style ya yang dimaksud solid. Line style solid, warnanya udah benar, dia juga yang horizontal yang nyala. Terus terakhir adalah bold dan italic pada judul ilustrasi atau visualisasi. Jadi kalian mau ke general dulu, terus kalian ke title. Ini kalian ganti jadi bold italic. Jadi di sini kadang kalau misalnya kalian ngerasa kalian pengennya sama persis gitu tulisannya sum of gitu-gitu, kalian bisa ganti di sini juga ya untuk semua visualisasinya. Oke. Kalau udah untuk praktikum 2 sudah selesai teman-teman. Itu aja, jadi kalian bisa sekalian lihat video yang lain yaitu praktikum 4 ya, mungkin lebih lengkap lagi dari ini, dan jadiin praktikum 2 sebagai latihan kalian sebelum kalian UAS nanti teman-teman. Itu aja untuk videonya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari video ini, terima kasih teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.